Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah di sela-sela daurah doa kita lagi waktu ngopi setelah daras malam. Alhamdulillah di samping anak ada Ustadz Firdaus. Kepala Ustadz. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalan lebih dalam Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus bin Bashir, bukan binti ya, karena orang Arab seringkali kadang jumpa dibilangnya dianggapnya binti, karena nggak ada orang Arab yang nama laki-laki Firdaus, nggak ada. Tapi di Indonesia nggak ada pula yang perempuan nama Firdaus, jadi Firdaus bin Bashir. Asubayanji itu nisbah ke daerah saya, itu Sungai Subayang ya. Subayang itu mana? Subayang itu di Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia, Sumatera. Jadi situlah tempat saya, dan saya dulu besar ya di pondok, sering mandi di Sungai Subayang ini. Dan sebenarnya tanah tumpah darah saya jauh lebih di hulu lagi, di pedalaman sana. Airnya itu, sungainya itu ada arah ke kanan, tuh Sungai Batang Bio. Di sana ada namanya daerahnya Desa Ludai. Ludai itu jangan pakai H ya, kalau pakai H bahaya. Kadang saya sambil bergurau, Ludai luar daerah Indonesia, sinyal Telkomsel belum masuk. Qadarullah. Tapi alhamdulillah zaman ya pemerintah kita sekarang udah masuk listrik lah, udah nyampai sana, dan alhamdulillah masyarakat udah mulai menikmati ya, walaupun jalan ke sana jembatan belum ada ya, jalan sulit sekali. Yang paling mudah itu ya lewat pakai sampan, lewat sungai itu. Demikian satu. Kalau riwayat pendidikan di mana aja? Saya mah belajar ya di jalan-jalan aja, Ustaz. Jalan-jalan, latar belakang ya, dulu pengen sekali belajar ya ke negeri para ulama, tetapi Allah belum takdirkan. Berawal dari saya dulu dididik orang tua di rumah, kemudian ya kena ayah juga, alhamdulillah beliau gelari koti ya, koti itu khotib di kampungnya, dan kakek saya, kemudian keluarga alhamdulillah orang yang punya perhatian lah terhadap agama ini. Abang juga dulu di pesantren, alhamdulillah adik saya juga di pesantren, istri juga di pesantren. Jadi ayah dulu artinya dulu ngantarkan saya belajar di pondok pesantren ya di sana. Kemudian sebenarnya setelah itu saya aktif ya, dan terus belajar karena dulu semangat belajar itu cukup tinggi dari dulu. Bifadlillah SD itu memang seingat saya 2 kali cuma yang tidak juara 1, catur bulan 1 kelas 1, catur bulan 2 kelas 6. Jadi awal pembukanya dan penutupnya itu tidak juara 1 ya, alhamdulillah di tengah-tengahnya itu juara 1. Di pondok juga dulu alhamdulillah semangat belajar. Setelah pondok, saya waktu itu pondok ini memang kita kuliah itu nggak diarahkan ke sana sama buya kita, dan ya belajar, duduk, ngaji ya, talaki seperti itulah yang diarahkan. Makanya saya talaki dari satu majelis ke majelis. Kemudian karena dulu ya hidup kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, entah hikmah Allah lah banyak tentunya, malang melintang juga belajar di satu halaqah, satu haroka, organisasi, jamaah, dan yang lain-lainnya, sampai akhirnya saya Allah Ta'ala berikan hidayah. Dan begitu saya dapat hidayah, saya pengen sekali belajar ke negeri para ulama. Ketika itu kalau tidak ke Yaman, ke Unaiza ya, atau ke Saudi ya, yang Mekah atau Madinah. Ada persiapan orang tua saya ada ini izinkan. Qadarullah ya, saya ingat betul tidak kurang dari 6 bulan rasanya kaki saya yang menginjakkan lipat kain itu, daerah saya kan lipat kain namanya. Hati saya di negeri para ulama. Tapi alhamdulillah takdir Allah semuanya ketika ya ada dekat-dekat rencana ya untuk berangkat ya, walaupun belum tahu pasti kemana, tapi makin dekat ya rencana mau berangkat, ini persiapan-persiapan
Waktu itu mau ya dibuat rumah dulu, saya udah bekerja juga dengan ayah saya dulu, ya usaha dengan ayah dan tapi ayah makin sakit rahimallahu taala, diperiksa ternyata tumor ganas. Akhirnya saya juga mendapatkan nasihat ya dari sebagian dari asatidzah kita, ustadz kita, jangan tinggalkan tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berbakti pada orang tua itu Allah sebutkan setelah kewajiban tauhid, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi itu tempat yang lebih tinggi. Jadi jangan turun tinggalkan orang tua. Oh iya. Waktu itu saya sangat sedih sekali, sangat sedih sekali. Cuman alhamdulillah sekarang saya bergembira sekali. Alhamdulillah 3 tahun menjelang ayah saya meninggal dunia, ayah saya mendapatkan hidayah tauhid, bahkan mendukung saya dalam dakwah nih. Itulah. Mendukung dalam dakwah. Berarti kegiatan Ustadz sekarang dakwah nih. Alhamdulillah dakwah. Dan dakwahnya di pedalaman. Di kampung dan pedalaman, Ustaz. Pedalaman mana aja, Dan? Cuman begini, sebelum kita cerita pedalaman, saya sering bicara sama murid kita. Yang namanya guru itu kan selain dari ya mendidik, mengajar, tapi sosok guru itu juga menjadi motivator. Maka motivator itu kan orang yang memberikan motivasi. Saya selalu motivasi murid-murid saya, jadilah kalian orang besar. Ya, orang besar itu apa? Orang santri yang siap belajar dan berdakwah dari kampung yang sekecil-kecilnya hingga kota yang sebesar-besarnya. Mana sih kota yang paling besar? Kota Nabi. Kalau Allah kasih kesempatan, berangkat, siap. Nah, itu aja. Kalau memang Allah pilih kita berdakwah ke tempat yang kota-kota yang besar di Jakarta, atau kadang saya bilang mungkin ke Australia, kalian berdakwah ke Amerika, di mana Allah mudahkan dakwah di sana. Siap belajar dan berdakwah dari kampung yang sekecil-kecilnya sampai kota yang sebesarnya. Mana sih kampung yang sekecil-kecilnya? Pelosok dan pedalaman. Jadi kita sekarang mau fokus sih dakwah pedalaman, Ustaz. Gimana? Bersama santri-santri. Itu santri-santri pondok Ustaz itu setingkat apa? Jadi santri di pondok kita ini dulu, ini tahun ke-9 ya, itu awalnya besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lajang, janda, dan duda. Konsepnya kecil kita akikahkan, besar kita nikahkan. Cuman seingat saya yang saya akikahkan belum ada. Tapi yang sudah saya nikahkan sudah 70 orang lebih. Masya Allah. Nah, tapi antum jangan khawatir, yang saya nikahi baru 1. Maka itu ya itulah enggak pondok kita. Tapi seiring berjalan waktu kita terus kembangkan, karena pendidikan itu kan di negeri kita ini ada informal, ada non formal, dan ada formal. Ya kita terus berjuang. Maka itulah perjuangan kita sekarang, kita pisah-pisah. Jadi saya melihat, karena dulu kan tidak hanya yang mau belajar agama saja, yang tobat aja sana boleh ya. Yang tua-tua, bahkan ada yang dari daerah lain, bahkan ada yang dari Jakarta, bahkan ada satu bapak itu sampai meninggal di dalam masjid kita itu, masjid di pondok itu. Masya Jadi Allah. dulu ada ini ya, kita buat Madrasah Husnul Khotimah lah nama programnya. Itu kita kembangkan lagi besok ke depannya. Insya Allah ini kita butuh waktu dulu untuk menyediakan tempatnya, Ustaz. Jadi sekarang di pondok yang lama itu programnya sudah resmi, Salafiyah Ula, Salafiyah Wusto, tingkat SD, tingkat SMP. Di pondok yang kedua itu sekarang programnya kita berjuang buat SMP di sana. Yang ketiga paket, selebihnya ya masih mulazamah dan 2 diantaranya di pedalaman. Oh, nah Ana tuh tertarik Tad sama apa yang antum share di grup WA, bahwasanya yang siap dakwah ke pedalaman dikirim ke Yaman secara gratis. Gimana tuh caranya tuh? Baik, jadi begini. Sekarang sebenarnya alhamdulillah dakwah kita udah tersebar di daerah-daerah, di kabupaten, di kota-kota, di mana-mana, sehingga masa depan dakwah salafiyah ini luar biasa. Bahkan masa depan Indonesia insya Allah berada dengan izin Allah di tangan para duat ya, mendakwakan dakwah salafiyah ini insya Allah. Tetapi kita perlu, apalagi kita yang muda-muda ini, untuk mengembangkan dakwah. Jasa guru kita luar biasa mendidik kita. Mereka sudah, ubatnya sudah memutih ya, Masya Allah, dan mereka sudah ya, di antara mereka sudah ringkih tubuhnya bersama dakwah ini ya. Tulang mereka sudah lemah bersama terbiyatul ummah. Artinya sekarang
estafet perjuangan dakwah itu perlu kita lanjutkan. Dulu mereka tidak mudah, seperti di Riau saja. Bagaimana cerita Buya Jufri, Fendi Wahab yang bawa dakwah salafiyah ke sana, ya. Tengok sekarang murid beliau seperti Ustaz Ali Ahmad, Ustaz Muhammad Arif, dan ustaz-ustaz kita yang lain. Masya Allah, mereka sudah Allahu Akbar, sudah ya sakit-sakitan. Nah, ini kan jasa mereka sekarang kita lanjutkan. Dulu dakwanya jangan kira di kota saja, ke kampung-kampung. Awal dakwah bagaimana Buya Jufri dulu ceritakan itu oleh murid-murid beliau, bahkan ya Umi itu juga itu buat pondok dulu di lantai itu rawa, belum lagi kalajengking, Dato' Aspri Cita, banyak kalajengking di sana. Jadi sekarang kita jangan lihat enaknya saja dakwah di kota. Kita masuk kampung, keluar kampung lagi. Apa sih susahnya masuk kampung, keluar kampung? Tapi setelah kita lihat ya ternyata tidak semua pondok pesantren yang alumni-alumninya bisa masuk kampung, keluar kampung. Bahkan dari kampung tapi begitu dapat enaknya hidup di kota, nggak bisa balik kampung lagi. Nah, ini menjadi PR bagi kita bersama. Dan Allahul Musta'an ya, di sebagian daerah, sebagian kota itu sampai ustadz ratusan ya. Tapi nampaknya kita perlu memikirkan, jangan hanya terbesar tapi juga tersebar. Terbesar ya betul juga, tapi tersebar. Bahkan belum tentu yang terbesar tersebar, tapi kalau tersebar ya terbesar. Ya. Jadi karena melihat itulah Ustadz, kita perlu buat satu program yang lulus di pedalaman kita kirim ke Yaman ya. Atau saya tidak mau ke Yaman Ustadz, tapi saya ya di sini aja lah. Ente bujang laki-laki nikah ya, lulus di pedalaman, ada program kita hantar gratis ke pelaminan. Kenapa program ini muncul? Dulu awalnya segimana gitu ya, tamat kuliah di luar negeri, di negeri para ulama, kok nggak bisa ya balik kampung. Tapi akhirnya begitu saya telusuri apa sebabnya, saya mendapati ternyata memang program dan kurikulum itu yang membentuk. Karena coba Ustadz bayangkan kuliah kita di Madinah lah misalkan dulu. Setiap bulan kita dikasih gratis uang ya, kemudian bisa tidur di atas spring bed ya, ada AC. Maknanya kita punya fasilitas. Apakah salah Saudi? Tidak, itu kewajiban Saudi pula, ikram untuk para penuntut ilmu. Tapi berat kita yang sudah ditempa bertahun-tahun terus masuk ke pedalaman, pekerjaan nggak ada, penghasilan nggak ada, kecuali dapat program dari atas dikasih gaji 3 juta atau 6 juta, itu beda ceritanya. Ya bisa mah di kampung itu, jangankan tinggal di kampung aja, itu ta'adud pun bisa ya. Nah, jadi tapi kan tidak semua seperti itu. Sementara di pedalaman-pedalaman sana kita jumpai misalkan di suku Talang Mamak sana, kita jumpai, kami pernah keliling dengan Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far ya, yang sekarang udah lulus Mesir, sekarang di Madinah. Alhamdulillah S2-nya juga sudah selesai. Alhamdulillah beliau semangat. Beliau kan ketua pengawas yayasan kita ya. Saya bersama beliau, saya ya ajak ya siapapun seperti beliau yang bersemangat. Jadi kita pergi dulu ke Talang Mamak. Itu kita jumpai di sana orang-orang animisme itu sudah punya KTP, tapi KTP mereka dia tidak Islam. Sebab belasan tahun yang lalu Pak Kadesnya cerita sama kami, ada pendeta yang masuk dari luar negeri sudah mengganti KTP mereka dengan dengan Kristen lah. Jadi itu artinya kita kalah berlangkah-langkah oleh para pendeta ini. Maka gimana ceritanya? Termasuk juga di suku Akit sana, di ujung di Sekiyat namanya, di Pulau Penyalai sana saya jumpai itu ada pendeta yang muda tinggal di sana, di dalam itu. Jadi belum lagi saya jumpai la ilallah kondisi pedalaman di Pulau Penyalai itu, saya jumpai masjid papan, kemudian reot lantainya. Ketika itu 2018 saya ke sana, lapuk-lapuk, tapi tidak jauh dari situ ada gereja permanen. Nah, itu kan makanya sepanjang speedboat itu saya pulang ke pelabuhan, saya kadang menetes air mata saya. Masjid kita di kota besar-besar, kemudian dai kita, siapa yang berdakwah di sini? Ternyata para pendeta atau dai-dai dari organisasi lain yang tidak mementingkan tauhid.
Karena di sana kita jumpai sudah Islam, tetapi azimat-azimat masih tergantung di rumah-rumah mereka. Itu perhatian dakwah tauhid itu memang itulah perhatian ya dakwahnya Ahlussunnah Salafin, alhamdulillah. Maka melihat fenomena itu, kita juga ada yang berdakwah di kota, ada yang di kampung, yang dicela pula. Kan hidup itu Allah kasih kita rizki berbeda-beda. Begitupun rizki beramal berbeda-beda. Ada yang rezeki beramalnya di kota, ada yang di kampung. Sekarang hazanah dakwah dan hazanah keilmuan, hazanah dakwah itu kan perlu kita isi. Jadi sekarang yang berdakwah di kampung itu perlu kita perhatikan. Maka kita buatlah kurikulum. Karena berbicara tentang konsep pendidikan minimal ada 4 hal. 1, tujuan, program, kurikulum, evaluasi. Tujuan berarti visi. Kemudian itu lembaganya, kalau muridnya, santrinya, kadernya itu berarti SKL, standar kompetensi lulusan. Lulusan mau jadi apa sih? Siap berdakwah ke pelosok negeri. Ternyata kepedalaman itu butuh apa? Kurikulum ya kurikulum ilmu agamanya, ilmu fardhu ain dan juga kurikulum fardhu kifayahnya, ilmu fardhu kifayah di sini kurikulum untuk bisa berdakwah sana. Apa sih? Mungkin bisa mereka diajar tangguh, dididik, ya inilah makanya kita tidak hanya membuat sekedar konsep dan teori saja, karena teori sudah bisa ya banyak, bahkan sebagian para penuntut ilmu melobi para masyayikh untuk bisa diterima belajar di luar negeri. Nanti saya di kampung Syekh, nanti saya pulangnya berdakwah di kampung, saya jauh, tapi nyatanya pulangnya berat, pulang kampung. Berarti kan kita butuh kurikulum yang memang bisa membuat kita bertahan hidup di kampung. Disinilah perlu dimagangkan langsung ya. Kita buatlah program lulus di pedalaman. Apa makna lulus di pedalaman? Nanti belajar dulu, belajar Al-Quran, sekarang alhamdulillah kita kembangkan insyaallah nanti Jakarta ini. Nanti kita kembangkan ya belajar Quran, belajar bahasa Arab, dasar-dasar. Kemudian nanti mereka suruh minta belajar ngaji di pedalaman. Bertahan nggak? Dengan sinyal yang tidak ada, yang kalau lihat pemandangannya ya kayu-kayu saja. Kalau biasanya di kota ada musiknya, di sana yang terdengar keras. Jadi bertahan nggak di sana? Kalau lulus, kita buat program, kita hantar belajar gratis ke Yaman. Jadi istilahnya lulus di pedalaman, kita hantar belajar gratis ke Yaman. Kenapa? Ke Yaman, kok tidak ke Madinah Ustadz? Ya pertama yang tadi. Iya. Jadi ada yang memang ke Madinah. Alhamdulillah syukur-syukur ada dai-dai seperti Ustaz Abu Yusuf dan dai-dai kita yang lain yang mau masuk ke pedalaman. Alhamdulillah. Tapi ya berat kadang ya kita jumpai. Kenapa ke Yaman? Karena memang di Yaman medannya berat. Dan ada tempat markis di sana yang kita ya untuk taksil saja, tidak ekstrim gitu. Jadi pulangnya nanti berdakwah lagi. Itu kita harapkan. Di sana makannya susah, kemudian medannya berat. Kadang-kadang di markis itu di tempat santri kita di sana sekarang itu kadang belajar mati lampu, panasnya jangan ditanya, dinginnya juga jangan ditanya, luar biasa. Inilah kita harapkan nanti mereka pulang, mereka udah bertahan lah, udah tertempa ya dengan medan yang berat. Pelaut ulung takkan terlahir dari ombak yang tenang. Maka disinilah mungkin makna lulus di pedalaman kita kirim ke Yaman. Kalau tidak lulus di pedalaman kita hantar gratis ke pelaminan ya. Karena memang kita butuh butuh sosok istri juga kalau masuk kampung, keluar kampung itu. Ada seorang murid saya sampai sudah 13 kali rumah ini saya Ustaz tempatkan, tugaskan sana, tugaskan sini Ustaz katanya. Alhamdulillah istrinya mau aja. Sebelum nikah saya tugaskan di Pulau Penyalai ya. Kemudian setelah nikah saya tugaskan lagi sama istrinya pengantin barunya di pedalaman. Hamil istrinya. Kemudian kemarin anak satu saya pindahkan lagi ke kampung halaman saya, sudah anak satu. Jadi masih mau juga dia. Jadi kita mau yang kalau orang militan ya untuk mendakwahkan sesuatu yang tidak di atas tauhid, kenapa kita tidak cekatan, tidak berjuang hebat untuk urusan akhirat ini? Maka kalau saya sering sebut, kalau merasa hidup kita singkat, maka urusan akhirat tidak boleh lambat. Justru kita harus berjuang hebat. Ini barakallah. Berarti
tahapannya itu belajar dulu, dididik di pondok ya. Kemudian setelah itu ditugaskan dakwah di pedalaman. Kalau lulus baru diberangkatkan ke Yaman. Iya. Itu yang bisa ikut belajar itu semua usia atau ada syaratnya atau apa? Iya. Baik, sebenarnya saya tidak mensyaratkan usia. Siapapun terbuka. Karena saya selalu bilang seharusnya sekolah favorit adalah sekolah yang bisa mendidik semua orang. Ya, Nabi dulu masa orang yang saya mau belajar agama ya, tapi umur saya tingkat sekian. Nah, itu ada kamu umurmu udah terlewat kan, nggak ada Nabi seperti itu. Itu madrasah Nabi. Kemudian mesti di waktu-waktu tertentu, bulan Juli aja penerimaannya, datang ke Nabi, ya Muhammad, saya mau masuk Islam. Oh ya, nanti tunggu ya, ini udah lepas Ramadan, nunggu Ramadan lagi. Kan nggak mungkin. Artinya kapanpun dan usia berapapun, madrasah Nabi tentu menerima orang untuk belajar agama ini. Namun karena memang keterbatasan kita, ini kita tentu kita perlu kemampuan kita seperti apa. Itu saja yang dasarnya tidak seperti itu. Maka kita buat sekarang, umpamanya kita buka program dulu. Kita buka program, nanti di bulan sekian, nanti programnya kalau sekarang kita tetapkan 2 tahun. Ya, atau kita tidak untuk kaderisasi dan kampung dan pedalaman ini, saya tidak mau penilaiannya itu, evaluasinya itu berdasarkan tahun, tetapi berdasarkan kemampuan. Ya minimal 2 tahun lah, minimal 2 tahun. Dan ini perlu kita observasi dulu, Ustaz. Yang ikut itu usia 30, 40 pun oke, tapi kita lihat dulu. Kira-kira dia ini sanggup enggak ya? Karakternya sebagai dai kampung cocok enggak ya? Kalau ya keras-keras wataknya itu perlu dibina. Jadi tidak dibatasi usia, justru yang kita lihat adalah kita lihat dibatasi sesuai dengan kepribadiannya, dengan karakternya. Kita lihat karakternya. So, cocok nggak dengan sosok dia itu, dia nanti berdakwah di kampung dan pedalaman. Karena nggak mungkin semua orang sanggup ya. Itu iya. Jadi insya Allah nih penonton channel Ana nih kebanyakan di kalangan tulab dan asatidah nih. Banyak nih mungkin di antara teman-teman sebaya Ana atau di bawah Ana, mereka bercita-cita ingin ke Yaman. Cita-citanya tinggi tapi ya terkendala biaya. Nah, dengan program Ustadz ini siapa tahu menjadi solusi untuk mereka. Jadi langkah-langkahnya mereka untuk ikut program ini tuh gimana? Jadi begini. Siapa sih yang tidak mau belajar ke negeri para ulama? Dan Masya Allah, madrasahnya Semukbil dulu telah melahirkan murid-murid yang tangguh-tangguh dan ahli hadis. Ya, nama Marakis di negeri Yaman ini luar biasa. Dan bagaimana langkahnya untuk bisa ke sana? Kita memang buat program ini gratis. Kenapa kita buat program ini gratis? Agar saya selalu bilang begini. Ayolah kawan-kawan yang belajar di negeri para ulama gratis, kita pulang buat pendidikan gratis lagi yuk. Gitu. Cuman kok pulangnya dulu belajarnya gratis, tapi kok kita nggak bisa ya membuat pendidikan gratis? Oh, ternyata memang kita diajari digratiskan begitu dulu, tapi nggak diajari bagaimana bisa membuat pesantren gratis pula. Makanya harapan kita di sini kita gratiskan, biar nanti suatu saat pulang udah jadi ustadz, minimal orang miskin bisa belajar. Ya, jadi tidak hanya orang kaya saja. Oh, yang kaya-kaya masuk Islam. Nabi tidak begitu. Justru pengikut para Nabi banyak, para duafa. Bahkan Nabi sebutkan kita ditolong innamatun soruna. Kalian biasanya sungguhnya ditolong itu dengan apa? Kata Nabi bidu'afaikum. Ya, dengan sholat kalian, kemudian dengan para duafa kalian. Nah, ini dia. Tapi yang namanya pendidikan gratis itu bukan tidak pakai biaya, hanya digratiskan, ada yang membiayai. Jadi kita harus berpikir nanti satu waktu pulang bagaimana kita berjuang lagi. Ada estafetnya, ya. Sehingga tidak putus, tidak hanya kita aja gratis terus kita buat sekolah berbayar. Ya bisa sih buat sekolah berbayar untuk kalangan-kalangan, ada segmen-segmennya ya. Baik,
berarti langkahnya siap nggak untuk belajar gratis ini? Kan kadang, enak lah Ustaz, masa nggak siap? Kita buat belajar gratis, siap nggak? Karena nggak hanya gratis begitu saja. Tentu gratis itu untuk siapa sih? Orang kaya sanggup bayar kan? Bahkan orang kaya kalau mau gratis juga anaknya belajar, rugi apa? Rugi besar. Kenapa rugi? Masa sih pahala besar kita dapatkan dengan ilmu la ya'dulu syai' idza fahatin niyah. Ilmu itu tidak ada yang menangginya apabila niat kita baik. Masa diserahkan pahala nuntut ilmu anak kita sama donatur kita? Makin banyak kita bayar, makin banyak pahalanya insya Allah. Jadi sekarang kita yang gratis itu siapa sih? Yang nggak mampu. Oh, berarti kita nggak mampu kan? Berarti kita orang yang anggaplah kita miskin ya. Oke, orang miskin tuh bekerja kan? Ya, kalau memang orang miskin kerja, berarti kita mondoknya nanti juga kerja-kerja. Nah, maka di sini kita tempah mereka bagaimana ya bisa tidak hanya gratis saja tapi kreatif. Ditempah mereka untuk bisa mandiri ya, bisa masak sendiri ya. Dulu kita mondok masak sendiri ya, penyuci sendiri, tapi makannya nggak sendiri ya. Dan saya selalu bilang mereka masak, saya harus jelaskan ini, mereka masak ya, itu di pondok kita bahkan saya bilang jangan luluskan santri kecuali pandai nanak nasi dan masak pakai kayu bakar. Jangan pakai kompor aja, karena filosofi pendidikan itu guru itu bagaikan menanak nasi dengan kayu bakar, bukan dengan magic comb. Ambil berasnya, terus kasih air, bersih-bersihkan, kasih air, colokin, tinggal wes jadi nasi. Ini enggak, kayu bakarnya dicari dulu, kemudian apinya harus dihidupkan dulu, bahkan dulu pakai bambu ya, direbus dulu, kemudian belum lagi nanti masukkan nasinya, kemudian ketika sudah panas, menyala, mendidih, sudah mendidih, nanti itu apinya dikurangi. Itu kan begitulah seharusnya mendidik. Ini juga menjadi filosofi perjuangan. Ini langkahnya, siap nggak dengan hal itu? Kalau siap, ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang. Jadi nanti itu ada masa ujiannya. Masa ujian itu yang berat. Jadi nanti belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, nanti masa ujian ini. Nanti di pondok kita di sana itu. Jadi itu kita kita ada masanya 6 bulan di sini, kemudian 6 bulan di sini lagi. Misalkan sekarang 6 bulan di Jakarta, besok 6 bulan kedua di pesantren kita yang pertama, di pondok kita yang mulazamah gitu. 6 bulan ketiga mungkin di pedalaman, terus diopor lagi. Sehingga dengan demikian, jadi masing-masing daerah itu, kalau di Jakarta nggak dapat itu nanak nasi dengan kayu bakar, di mana mau cari kayunya gitu ya. Makanya nanti kalaupun awalnya di Jakarta, tapi kita tempah juga ke sana. Kalau siap, nggak payah-payah, nggak perlu banyak-banyak syarat, nggak banyak-banyak ini itu, asal ente nggak buronan aja. Itu mah bisa kita cari solusinya ya untuk bisa ikuti ini. Iya, jadi itulah ya ikhwah, persyaratannya cukup berat kalau kita mendengar nih. Harus mau susah intinya ya. Itu dia. Khulasatul kalamnya harus mau susah. Jadi ditempa dulu, ada pendidikannya, kemudian kalau lulus di pedalaman, baru dikirim gratis ke Yaman. Dan udah dikirim gratis ke Yaman, pulang jangan kemana-mana lagi, balik lagi kampung gitu ya. Ya ini jadi catatan juga, Ustaz. Satu, jadi tadi saya bilang, singgung kenapa kita hantar ke pelaminan, karena sebisa mungkin kita dapatkan istri itu di medan juang, bukan di tempat piknik ya. Kalau kita jumpa dia di tempat piknik, maunya hanya piknik, rekreasi aja dengan kita. Maunya kita ini punya ya jalan-jalan aja ya. Artinya manja gitu. Maksud saya begitulah dengan dalam tanda kutip. Tapi kalau kita jumpai calon istri itu di medan juang itu sendiri, dia pejuang, kita pejuang, sama-sama berjuang dengan guru para pejuang kita. Jadi kemudian pulangnya itu Ustadz, kita tidak wajibkan, berarti mesti dilipat kain Ustadz ya di pondok kita pertama, tidak. Kalau kampung halamanmu adalah yang memang kampung yang belum dakwah di sana, kemudian memang sulit di sana,
ya akses dakwah belum atau belum terjangkau, belum terjamah oleh dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini, di kampungmu aja. Oh, Ngapain? iya. Orang tuamu justru udah tua, butuh kamu. Emakmu sudah tua, butuh kamu. Ngapain ke tempat kita di sana? Jadi kita tidak wajibkan. Bahkan ada ikatkan kontraknya nanti enggak. Kontrak konsep iya. Tapi tekan kontrak mesti 3 tahun nanti pengabdian tidak. Kita tidak buat seperti itu. Tapi ruh perjuangan itu yang kita berikan. Nanti dia cinta sendiri dengan perjuangan itu. Maka silakan nanti daftar, berarti ini untuk kampung saya atau asatidzah yang dengar ini, silahkan. Mungkin kita pikirkan kampung kita Allah takdirkan. Kan tidak semua orang Allah takdirkan hidup di kampung. Biasa aja itu. Itu rezeki Allah. Tidak semua orang. Ada rezeki orang kuat puasa, tapi ada rezeki orang yang dia banyak sedekah gitu. Itu kan rezeki amal juga demikian. Ada yang di kampung dakwahnya, ada yang di kota. Enggak ada masalah selama kita berdakwah di atas tauhid dan sunnah nabinya. Jadi silakan, cuman kita tentu jangan melupakan kampung halaman. Ya setinggi-tinggi bangau terbang, ya kembalinya ke kubangan juga. Sejauh-jauh kita merantau, kampung halaman jangan terlupa gitu. Masya Allah. Jadi ini yang penonton mau daftar, hubunginya kemana, Tad? Oh gitu. Hubungi antum lah. Atau kalau mau catat nomor saya silahkan. Oke, nanti berarti Ana catat nomor Ustadz di video, nanti ada nomor Ustadz Firdaus, Ana cantumin di video dan nanti cantum di deskripsi. Bagi ikhwah yang berminat nih ikut program Ustadz Firdaus ini, langsung saja hubungi. Oke, penutup Tad, nasihat terakhir silahkan. Nasihat saya buat saya pribadi dan adik-adik kami, orang tua yang mendengarkan, hendaklah kita didik anak kita. Tidak hanya sukses jadi santri. Yang paling penting itu sukses jadi alumni. Kalau sukses jadi santri itu mah ya hafal Quran, lomba, dapat piala mah senang kali. Tapi begitu jadi alumni seakan hanya mendapatkan secarik kertas yang bernama ijazah, begitu doang aktivitas akademik saja. Sunyi dari dakwah, sunyi dari perjuangan keumatan. Ini mah namanya cuma sukses jadi santri tapi tidak sukses jadi alumni. Yang paling penting sukses jadi alumni. Tapi tentu alumni sukses berawal dari perjuangan santri ya. Jadilah santri-santri pejuang, kelak kita akan menjadi alumni pejuang yang kita berjuang untuk umat ini. Kita butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban untuk perjuangan umat ini ya. Mudah-mudahan saya, Ustadz Des ya, dan siapapun Allah berikan bimbingan untuk istiqamah di atas manhajus salaf dan hikmah dalam menghantarkan dakwah tauhid dan sunnah ini di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, itulah bincang-bincang anak ikhwan dengan Ustadz Firdaus dengan perjuangan dakwah beliau. Jadi silahkan peluangnya dimanfaatkan. Kita ingin bercita-cita jadi dai. Nah ini nih bisa belajar ke Ustadz Firdaus dalam perjuangannya ya. Terima kasih, itulah yang bisa kami bahas pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.